Jadi rektangular ke polar atau kompleks ke polar. Nah, nilai Z atau nilai magnitud itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Maksudnya apa X ini? X ini bilangan real yang ada di rektangular tadi. Sedangkan kalau Y ini adalah bilangan imajiner. Tapi tidak usah ditulis huruf J-nya, hanya angkanya saja. Sedangkan untuk nilai sudut, karena kita mau convert dari rektangular ke polar, kalau polar kan ada sudut kan. Nah, kalau sudut itu nilainya adalah tan pangkat min 1 Y per X, atau nilai imajiner tanpa huruf J per nilai real. Nah, makanya aku bilang sama kalian, pakai kalkulator. Nah, usahakan kalian nanti pinjam kalkulator. Ada sih aku kalkulator 1. Nah, berebutlah kalian siapa yang mau pinjam nanti. Pas ujian, kalian pakai kalkulator Sintefi, karena boleh pakai kalkulator. Karena aku aja nggak tahu ngitung kayak mana tanpa min 1. Hanya pakai kalkulator. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau dari polar ke rektangular, atau dari bilangan panjang dari sudut, kita ubah dia ke imajiner, atau bilangan kompleks yang ada di imajiner, nilainya untuk yang X, atau nilai realnya, sama dengan magnitud, atau Z, cos. Cos theta, cos sudut. Sedangkan untuk yang Y ini adalah bilangan imajinernya yang ada huruf J tadi itu, sama dengan nilai magnitud atau nilai panjangnya tadi kali sin theta, sin sudut. Nah, kita bahas ke contoh. Oke. Nah, ini tadi. Oke, kita hapus dulu. Nah, perhatikan. Ini ada bilangan pola, ada bilangan rektangular atau bilangan kompleks. Di mana 3 ini adalah bilangan kompleks, bisa kita sebut dengan X, ya, X, dan J4 ini adalah imajiner. Tapi 4-nya ini kita sebut sebagai Y, tanpa huruf J. Nah, kalau kita ubah ini ke polar, maka nilai panjang atau nilai Z atau nilai magnitud, Z ini adalah magnitud atau panjang, sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, X tadi 3, oh bang 3, taruh sini 3 bang, 3 kuadrat, tambah Y itu adalah bilangan angkanya saja bang, tanpa huruf J. Nah, kita tarik sini. Nah, kalian kuadratkan, 3 dikali 3, 9. 4 dikali 4 sama 16 tambah 9 sama dengan 25. Maka dari 25 adalah 25. Nah, jadi dapat kita nilai Z-nya itu sama dengan 5. Z tadi apa? Magnitud atau panjang. Nah, kalau dikeluarkan harus ada sudut. Nah, sudut itu atau dilambangkan dengan theta sama dengan tan atau arus tangan, tan pangkat min 1 dalam kurung 4/3. Kalau kalian pakai kalkulator, 4/3. 4 ini apa? Y. 3 ini apa? X. 4 ini apa? Imajiner. 3 ini apa? Real. 4/3. Kalian kalikan. Dapatlah dia 53,13. Tambahkan notasi derajat. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk polar, maka nilai C-nya atau ini, jangan bingung kalian C-nya, maksudnya hasil konversinya itu 5, kasih tanda sudut 53,13 derajat. Ada pertanyaan? Bang Usman, ada pertanyaan? Bang Tio, ada pertanyaan? Bang Tio. Oke, Ter, aman. Aman ya, Bang? Aman itu. Pokoknya nanti kalian pakai kalkulator aja biar nggak pusing.
Kita, sorry. Teman-teman. Santai. Oke. Sekarang contoh soal yang kedua. Konversikan di bawah ini dari polar ke rektangular. Polar. Oh, kenapa dia bilang polar? Oh iya bang, dia ada sudut. Kalau sesuatu bilang ada sudut pasti dia itu polar. 10 ini adalah magnitudo atau Z atau anggun atau Mach atau magnitudo atau singkat Mach, MAG atau panjang, atau kadang dikasih Pak Bas tanda sini kurung tegak lurus itu sama aja itu. Nah, kita konversikan kayak mana solusinya. Oh, untuk nilai X atau nilai real, bilangan realnya yang tampak huruf J, kan kita mau konvert ke rektangular nih. Nah, kita tulis magnitudo, langsung kita tulis, oh magnitudonya 10. Oh, cos 45. Ingat, kalau kita mau mengubah ke bilangan real, dia harus cos. Nah, cos dari 45 dari sudutnya tadi. 10 cos 45 0,707 pakai kalkulator. Dapatlah hasilnya 7,07. Y atau bilangan imajiner yang ada huruf J. Nah, selalu dia sin. Nah, kita tulis lagi magnitudenya 10 sin. Berapa sudutnya? 45 derajat. Sama dengan 10 dikali 0,707. Pakai kalkulator biar nggak pusing. Jangan semua anggap kalian pusing. Nah, dapat 7,07. Langsung tuliskan konotasi rektangular atau kompleks. Ini realnya, ini imajinernya. Imajinernya kalian tambahkan huruf J. Mudah kan? Nah, jadi kalau mau convert pola ke rektangular, ingat nilai realnya itu, nilai real atau nilai X nya itu selalu kita kali dengan cos. Aduh, besok aku pakai mas aja. Cos, nggak ada mas dulu. Nah, sedangkan untuk yang imajiner yang ada huruf J, ini tadi, selalu dia pakai si data yang kembali. Ini basic ya kawan-kawan. Nanti kalau di UTS, kalau kalian tahu ini insya Allah udah ada kalkulator, udah ada busur, udah ada jangka, terus kalian datang konsepnya pas, kita bisa. Oke, ada pertanyaan? Oh, ini jangan lupa dibuat di bidang konteksnya. Nah, ditaruh di sini. Sama kayak tadi. Sama kita buat sumbu real sama sumbu imajiner, garis tegak sama garis mendatar. Nah, selalu dimulai di sini di bagian kanan. Kalian tarik 45 derajat pakai busur. Nanti kalau pertemuan selanjutnya kita pakai busur 45 derajat, terus kalian tarik dari titik 0,0 dan buat 10 dengan sudut 45 derajat. Kalau yang ini bilang kompleksnya gimana ini tadi? Oh, ini 3. 1, 2, 3, di sini 3. Ini angka 3 sih. Ya, terus di sini 4. 4, saya tarik, sama kayak dulu kita belajar SMP koordinat kartesius. Inilah titik 3 tambah 4J. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Halo? Pas? Bang Usman pas? Kita pas? Pas. Naik dulu, naik. Pas. Nah, kan udah bisa mengkonvert nih. Bentar tuh. Mana tadi ya?
Ini nggak nampak cetaku kan? Halo? Tidak. Enggak, Bang. Yes. Share screen. Pasang dulu. Terus dipasang lagi. Oke, sudah kelihatan? Udah, Bang. Halo? Torik udah dapat bocorannya. Ini nanti kayaknya akan tugas kayak sepertinya kira-kira tugas kuis kalian nanti. Ini yang tahun lalu sama. Diketahui parameter S. Oh, jangan dulu, dan belum belajar parameter S. Nah, ini ya, ada langsung istilah konversi parameter S ke bentuk kompleks. Udah langsung muncul di otak kalian. Oh, kalau kompleks tadi ada rektangular, nah ada bilangan imajiner. Kita belajar istilah-istilahnya dulu ya, dan kalian paham istilah-istilah yang kalian kompleks. Terus untuk S11 dan S22 tunjukkan di plot B magnituda. Magnituda. Apa tadi magnituda, Bang Tio? Bang Tio? Ulangin, Der. Nah, ini ada di soal kuis 1 tapi yang tahun lalu. Tunjukkan di plot B magnituda. Magnituda tadi apa, Bang? Magnitude. Nilai panjang. Panjang. Nah, serta fasa. Oh, lupa aku deh. Sudut itu dibilang juga fasa. Nah, gimana istilah S2 ya kan? Jadi, kalau kalian ketemu istilah-istilah magnituda atau panjang, itu magnitude. Sedangkan kalau fasa itu sama aja dengan angle, angular, sudut, theta. Makanya dibilang ini. Kita belum bahas soal ini, kita cuma nanya membaca apa sih maksudnya soal ini. Gunakan skala magnituda S11 sama dengan 1 sama dengan 2 cm. Sedangkan S22 nilainya 1 sama dengan 2 cm. Ini maksudnya apa, Bang Kit? Maksudnya nilai magnituda atau panjang dari S11 ini sama dengan jika nilai panjangnya itu 1, maka skalanya 2 cm. Jadi maksudnya apa? Misalnya nih, nilainya 1 nih, nilai S parameternya. Nah, tapi di penggaris kalian itu, kalian buat 2 cm panjang garisnya. Mengerti? Paham. Panjang garisnya, misalnya nih, panjang garisnya itu kalau pakai penggaris, kalian tarik dari 0 ke 2 cm. Itu maksudnya. Mengerti, Tore? Oke, Bang. Iman? Paham. Oke. Untuk S21 nanti kita bahas. Magnituda, magnituda panjang, Bang. Magnituda itu panjang. Fasa apa fasa? Fasa itu sudut, angle, angular. Gunakan skala magnituda S21 sama dengan 1 sama dengan 4 cm. Oh, berarti panjang magnituda nanti itu kalau kalian tarik pakai garis, panjangnya itu harus 4 cm di penggaris kalian. Itu maksudnya. Nah, nanti kita konversi. Kita belum belajar S parameter. Kita masih basicnya dulu. Oke. Terus kita next lagi. Ini kurva S parameter. Nah, ini. Tulisan parameter S11 dan S21 frekuensi tersebut dalam bentuk pasol. Apa itu pasol? Apa pasol tadi, Mi? Bilangan yang terdiri apa dia ciri-cirinya? Maaf Bang, tadi tuh kawanku datang, jadi aku nggak dengerin lagi pas tiba bagian itu. Oke.
Oh, pasor itu deh, ingat. Kalau kompleks, dia selalu ada bilangan real dan bilangan imajiner. Selain itu angka, imajiner itu ada huruf C. Angka dan huruf C. Sedangkan kalau pasor, dia itu nilai panjang atau magnituda yang dilambangkan dengan angka. Sedangkan awannya sudut atau fasa angular. Betul, Tori? Apa tadi, Bang? Tori? Ya, Bang. Betul yang aku bilang, deh. Tadi tinggal dulu, Bang. Bagaimana itu, Bang? Yang pasor ketinggalan kalian. Ya. Apa tadi, Bang? Intinya pasor itu. Apa, Mir? Coba ulangi lagi tadi, Bang. Aku share dulu lagi ya. Nih. Pasor. Oh, lupa aku ngomong sama kalian. Pasor itu sama dengan pola. Oh, pantas aku bingung jadinya. Aku nggak ada denger itu tadi. Iya. Itulah makanya. Iya. Pasor itu sama dengan polar, deh. Ya, Bang Tio, Bang Usman, Oke. Mita, dan Tori, pasor itu polar. Kompleks itu rektangular. Kompleks. Jadi kalian harus tahu istilah itu ya. Kompleks apa tadi? Rektangular. Kalau pasor tadi apa? Polar. Polar. Kalau sudut tadi persamaannya apa? Fasa. Angular. Angle. Oke? Oke. Oke. Nah, ini ada data sheet kalau kalian kerja di Infineon. Siapa yang mau kerja di Infineon? Pasti mau dong. Nah, kalau transistor Infineon bipolar S3G silikon germanium Infineon dengan part number BFP 780. Nah, kalau di datasheet itu coba kita betul-betul cari dulu datasheetnya biar kalian kembali. Oh, nggak bisa searching. Pokoknya inilah dia di datasheetnya itu. Ada nilai seperti ini. Mana, Bang? Nggak ada. Nah, nggak tershare ya? Enggak, Bang. Astaga. Oke, sorry guys. Ini udah nampak datasheetnya ini? Udah. Nah, ini. Nah, transistor bipolar silikon germanium Infineon BFP 780. Nah, dia di datasheetnya itu pasti ada kayak gini deh. Nah, ini adalah apa? Nah, ini adalah apa? Ya, aku nggak tahu. Nggak tahu. Ya, itu adalah parameter S. S parameter. Nah, dalam S parameter. S parameter itu ada S11, S2. Nanti kita bahas S parameter ini. Intinya di dalam S parameter itu ada bilangan kompleks atau bilangan polar atau pasor. Nah, astagfirullah. Perhatikan. Ada GHZ. GHZ ini apa? Notasi dari apa? Frekuensi. Nah, ini ada Mach. Ada ang. Singkat dia. Mach ini adalah magnituda atau panjang. Ang ini adalah angular. Aduh, nggak cantik maksudku. Angular atau sudut. Seperti itu. Nah, kalau kalian ada diberikan data seperti ini,
Ini maksudnya apa? Oh, pada S11 nilai magnitudnya 0,7651. Nilai sudutnya negatif 159,0. Pada S21 23, pada S12 0, S22 dan seterusnya seperti itu. Makanya aku kasih kalian pelajaran yang tidak dikasih tahu sekarang, yaitu bilangan kompleks. Nah, ini adalah bilangan dalam bentuk asal atau pola, di mana ada magnitud, ada angular. Magnitud angular. Jadi kan udah langsung dapat konsepnya, Bang. Ya. Oh, magnitud panjang. Oh, angular sudut. Gitu. Oh, ini GHZ frekuensi. Nah, ini VCE. Oh, ini tegangannya. EC arusnya. Nah, oke, sekarang aku mau nanya kalian satu-satu. Bang Tio. Bang Tio? Ya. Bang Tio, nah coba satu pertanyaan dulu. Pada frekuensi 0,7, ini yang aku gambar ini, coba abang sebutkan nilai magnitud dan angularnya pada S11-nya, magnitud angular S21-nya. Ini contoh cara bacanya. Contoh ya. Pada frekuensi 0,7 GHz, nilai S11 0,7811 dengan sudut min 175,0. Untuk S21-nya 12,181 nilai magnitudnya, nilai angularnya 81,7. Terserah mau versi apa. Mau langsung dibaca semua atau langsung versi S11 nilai magnitudnya 0,7811. Kalau angularnya, nah coba baca dulu Bang. Biar biasa, ayo. Nol 700 gitu ya. Nah, 0700 itu Bang, nolnya nggak usah Bang baca. 100-nya nggak usah Bang baca, langsung aja 0,7. Pada frekuensi, baca lokasinya ya Bang. Pada frekuensi 0,7. Pada frekuensi 0,7, S11-nya GHz, GHz, GHz 0,7, S11 magnet. Oh, magnet S11 Bang, jangan S11. S11 0,7811 Nilai magnitudnya. ya, dan nilai angular ya, Angular. minus 175,0. Ya, untuk S21-nya? S21 magneturnya 13,887. Ya. Angularnya 84,9. S12 magneturnya 0,0253. Ya. Angularnya 22,9. Ya. S22 magneturnya 0,4729. Angularnya minus 155,4. Oke, good job Bang Tio. Terima kasih. Oke, sekarang Torik. Torik. Oke Bang. Coba baca pada frekuensi 2,6 GHz, gigahertz. Nah, nampak ini. Pada frekuensi 2,6 GHz, S11-nya magnitudenya 0,8135. Angularnya Ya. 146,3. Pada parameter S21 magnitudenya 3,580.
angularnya 37,5. Ya. Pada parameter S12, S12. S12 magnitudenya 0,0375, angularnya 24,8. Ya. Parameter S22 magnitudenya 0,5269, angularnya 162,0. Oke, thank you, good job. Sorry. Mita, Ya bang. Mita pada frekuensi 1 GHz. Sebutkan deh, cepat. Oke, pada frekuensi 1 parameter S11 magnitudnya 0,7918. Ya. Angularnya 175,9. Terus pada parameter S21 magnitudnya 9,754. Angularnya Ya. 75,7. Pada parameter S12 mana sih? Magnitudnya 0,0275. Angularnya 23,0. Pada parameter S22 magnitudnya 0,4695. Angularnya min 170,9. Oke. Nah, sekarang bayangkan aku jadi Pak Bas ya. Misalnya aku interview kalian pas ujian akhir. Mita, nilai angularnya itu satuannya apa? Satuannya derajat. Satuan sudut atau angular, ya berapa deh? Oh, maksudnya gimana bang? Satuannya derajat. Iya, derajat. Ya. Jangan ragu kalian langsung derajat. Oke. Oke. Bang Tio. Halo Bang Tio. Iya, Ben. Nah, misalnya aku nanya nih pas UAS. Magnitudo itu nilainya positif atau negatif? Positif. Kenapa dia nilainya positif? Karena bilangan kayak kompleks ya, bukan ya? bukan. Karena dia adalah Panjang. Panjang. Nah, gitu Bang. Jadi ingat Abang, kalau magnitudo itu kenapa nilainya positif? Karena dia adalah panjang, Pak. Panjang. Kalau sudut boleh dia nilainya negatif. Oke. Nah, tanya lagi sekali lagi Bang Tio ya. Itu ada magnitudo, ada angular. Itu termasuk bilangan apa? Bilangan kompleks atau bilangan pasol? Bilangan apa, Bang? Pasol. Kompleks ingat, kompleks selalu ada J. Bilangan Pasol. Pasor ya, pas. pasol. Atau sering disebut dengan bilangan Polar. Mantap. polar. Harus itu Abang ingat. Pasor atau polar. Pasor atau polar itu selalu ada magnitudo, selalu ada angular. Magnitudo itu apa panjang, angular itu sudut. Sedangkan kalau bilangan kompleks sering disebut juga bilangan rektangular. Di mana bilangan rektangular itu selalu ada yang membedakannya apa? Ada imajiner atau J. Dan ada bilangan real. Oke, thank you Bang Tio. Bang Usman. Sir. Apa itu? Ada anak malam di situ ya? Ada lagi main basket gua. Main basket? Ya, iya di lapangan basket. Ini nggak ada akhlak dan nggak masuk. Jadi anak PBL kalian nggak pernah ngajarin? Mereka nggak masuk. Oke. Oke. Bang Usman. Yes. Apa yang mau tanya bingung?
Oh ya, kalau misalnya nilai magnitudnya itu tadi negatif, maka apa yang harus dilakukan untuk membuatnya menjadi positif? Ditambah 180 derajat. Oke, good. Thank you. Oke. Nah, nanti ini tugas take home satu, ini tugas pertama. Selalu sama. Kita udah belajar tentang bilangan kompleks. Nah, nanti kita belajar tentang S parameter. Karena kalau kalian langsung X parameter, kalian aja belum tahu kompleks. Pas aja. Pasa apa Bang Usman? Bahasa lain dari apa pasa itu? Masa tadi ada angular, ada sudut, ada Rektangular. angular bro, angular. Oke, angular, sudut, betul. Mita, Apa tuh? Mita, apa bedanya magnitud sama magnituda? Magnitud sama? Magnituda. Nggak tahu aku, magnitud aja aku tahu nilai panjang kan. Magnituda? Nah itu kadang Pak Basu itu mau kadang nanya menjebak. Jadi kok misalnya kalian magnitudo sama magnitud kan sama. Oh magnitud Pak, tetap magnitud, beda istilah aja gitu. Oh, berarti itu sama. Oke? Bahasa Indonesianya. Oke. Bahasa Inggrisnya magnitude. Oke. Oke. Torik. Ya, Nah, ini ada S parameter. Terus dia di soal ini dia bilang nilai magnitudnya itu ada tanda nilai mutlak. Ini sering disebut nilai apa? Absolut atau imajiner? absolut bang. Betul. Absolut. Good. Jadi ingat ya, kalau misalnya nilai magnitudnya ada tanda notasi nilai mutlak atau garis tegak lurus dikurung kayak gini, itu sama aja. Artinya nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Nilai yang selalu positif. Nah, karena panjang itu nilainya selalu positif, makanya terkadang dikasih tanda kurung nilai mutlak. Atau bahasa gaulnya absolut. Oke, good. Oke. Ini nanti akan kita bahas parameter X, parameter Y. Oke. Sekarang ini kayak mana nih dari? Nah, kita kalau jadi intinya ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan biar kita tidur? Nggak ada ya, udah capek juga kalian. Jadi intinya kalau kita belajar teknik ini, kalian jangan langsung bawa pikiran, udah aku stop recording. Recording stopped. Kalau kalian belajar